Sudah berapa lama kita lupa tentang diri kita sendiri? Sudah berapa lama kita lupa bahwa diri kita ternyata sudah hancur? Sudah berapa lama kita melupakan segala hal yang bisa membuat diri kita bahagia? Sudah berapa lama kita mengabaikan diri kita demi orang lain? Terkadang yang dibutuhkan oleh diri hanya sekedar pendengar yang baik. Kita lupa bagaimana kita harusnya berbicara karena sudah lama menjadi pendengar. Ketika sendiri, kita merasa banyak hal yang ganjal dan membuat kita menyedihkan diri sendiri. Jadi, selama ini kita sudah mulai atau sudah memang kehilangan diri kita sendiri. Halo, selamat datang di tempat berbagi podcast. Semangat bagi kalian yang sedang beraktivitas maupun beristirahat. Jangan lupa tersenyum. Gua Mail akan menemani kalian semua di tempat berbagi. Hai, udah lama banget. Lagi-lagi gue ngomong itu lagi ke kalian karena uploadan terakhir itu sekitar sebulan atau sebulan lebih yang lalu. Jadi gue minta maaf karena sebenarnya gue pengen banget cerita ke kalian semua dan gue pengen tahu kalian lagi ngerasain apa juga. Tapi ya gitu, kesibukan, semua hal yang membuat gue capek ternyata bikin gue lebih butuh istirahat dulu. Jadi kalian gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kalau yang lagi gak baik-baik aja, semoga semuanya bisa cepat terperbaiki. Semoga bisa cepat, pokoknya bisa cepat healing lah dari permasalahan-permasalahan yang lagi dihadapin. Kali ini sesuai judul, yaitu berdamai dengan diri sendiri. Sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang lagi gue rasain. Gue lagi pengen cerita ke kalian semua kalau ternyata gue masih belum berdamai sama diri gue sendiri hingga saat ini. Gue kangen banget sama diri gue yang dulu, dimana gue bisa bebas ngelakuin apapun yang gue mau, ngelakuin hal-hal yang sebenarnya membuat gue bisa bahagia, nyalurin passion gue, dan banyak lagi hal tentunya. Tapi ternyata semakin dewasa, semakin kesini, gue sendiri mulai kehilangan diri gue yang dulu. Gue kehilangan gimana caranya gue mencintai diri gue. Gue kehilangan cara gimana gue ngerti dan paham situasi apa sih yang lagi dihadapin sama diri sendiri. Gue lupa gimana caranya buat bercerita ke orang lain tentang apa yang sebenarnya gue rasain. Karena selalu berusaha mendengar, selalu berusaha buat mengerti orang lain terus itu ternyata enggak membuat kita menjadi lebih kuat. Nah, gue harap kalian yang lagi dengerin ini bisa share juga nih di kolom komentar atau gimana pun caranya itu buat berdamai sama diri kalian sendiri. Honestly, isi TikTok gue, FYP-nya sekarang itu berisi tentang gimana cara mencintai diri, gimana cara buat nyayangin diri, dan hal-hal yang sejenis itu gitu. Gue gak tahu ini memang fase menuju dewasa kayak gini atau gimana. Tapi ternyata berat, gak segampang yang dikira. Gue butuh banget ternyata orang buat dengerin gue. Gue butuh banget ternyata orang yang bisa ngerti dengan diri gue.
Walaupun sebenarnya kebahagiaan diri sendiri itu ya kita yang nentuin, emang. Tapi ternyata ada satu hal yang menurut kita itu nggak penting tapi itu penting banget. Yaitu gimana kita didengar sama orang-orang, gimana lingkungan kita, gimana support system yang kita dapetin supaya kita bisa membentuk kebahagiaan itu sendiri. Gue punya cerita, salah satu temen gue ternyata dia itu selalu ngupload di Instagram tentang kebahagiaannya, tentang hal-hal serta achievement yang dia dapetin selama akhir-akhir ini. Tapi ternyata dia kesepian, dia butuh orang buat bercerita. Dan ternyata ketika dia bercerita, banyak hal yang berbanding terbalik dengan apa yang dia posting. Ternyata dia bolak-balik menuju psikiater, sampai-sampai dia ngelakuin ruqyah. Dia sering banget sedih, sering banget nangis, sampai dia gak tahu gimana cara buat ngontrol itu semua. Dan ternyata itu mempengaruhi ke fisik juga, sampai dia sering sakit dan berat badannya ngedrop. Gue gak tahu tentang gen kita, anak milenial atau Gen Z ini. Ternyata stres itu adalah salah satu penyebab terbesar sebuah kegagalan dari seseorang loh sekarang. Ternyata orang yang gak bisa berdamai sama dirinya juga gampang banget buat hancur. Dan itu kenapa orang-orang sekarang itu nganggep mental health itu adalah hal terpenting. Dan benar, ternyata itu adalah hal yang penting untuk saat ini. Mungkin di generasi-generasi sebelumnya ini gak bisa relate. Tapi untuk di generasi sekarang ternyata itu relate banget. Di saat gue gak bisa berdamai sama diri gue sendiri kayak sekarang, gue masih mendenial apa yang terjadi, hal-hal buruk yang terjadi. Gue selalu mendenial hal buruk yang ternyata itu penyebabnya bukan dari diri gue, tapi itu dari orang lain. Kita mulai ngedefense diri kita. Kita selalu ngeblame orang buat ternyata bukan gue yang salah, lo yang salah. Ternyata hal-hal tersebut membuat kita lebih hancur lagi. Gak tahu. Honestly gue nge-tag ini rasanya pengen nangis, tapi gimana ya? Ternyata segala hal itu berasalnya dari diri kita sendiri. Kita yang mutusin kita mau sedih apa kita mau bahagia. Jadi buat kalian yang lagi ngerasain ini, gue berharap kalian bisa juga nih mengatasinya dengan baik, dengan ngisi hal-hal positif. Mungkin bisa dengan ngegambar, mungkin bisa curhat ke orang-orang terdekat, mungkin bisa ngelakuin hal-hal yang buat kalian itu bisa menjadi lebih baik. Karena berdamai sama diri sendiri itu gak segampang yang kita kira. Banyak banget prosesnya, banyak banget stepnya. Jadi saran dari gue untuk diri gue sendiri juga, semoga kita bisa menjadi lebih kuat lagi nih buat ngadepin apa yang ada di depan kita. Kita harus lebih lapang dada untuk menerima segala hal, segala kegagalan, segala hal-hal buruk yang menerpa diri kita. Kalau kalian dengerin ini sambil tidur atau mau tidur, coba peluk diri kalian. Butterfly hugs. Tepuk-tepuk punggung sendiri. Everything will be fine. Kita butuh hal-hal positif loh.
supaya diri kita bisa menjadi lebih positif juga. Jangan sampai kita selalu ngedoktrin diri kita sendiri menjadi negatif, menanamkan hal-hal negatif terus ke diri sendiri, yang akibatnya kita malah gak pernah bisa berdamai dengan apa yang lagi terjadi pada saat ini. Semangat ya. Apalagi buat lo yang dengerin ini, yang lagi hancur-hancurnya, yang lagi capek banget buat ngadepin hidup. Semoga banyak hal baik nantinya akan menunggu kita. Dan ya mungkin sedikit lagi cobaan dan ujiannya. Habis itu kita bakal nikmatin hasil kesabaran, hasil dari kita berdamai sama diri sendiri. Oke? Kalau mau nangis ya nangis aja. Jangan ditahan, jangan kayak gue. Malah sesek jadinya. Oke? Dan by the way, thank you so much untuk 4.000 subscriber saat ini. Terima kasih loh udah nge-subscribe walaupun gue jarang upload. Dan gue minta maaf, gue akan berusaha buat sering-sering upload dan nemenin kalian semua. Semoga kalian gak bosen ya ditemenin sama gue. Dan kalau misalkan mau bercerita, mau apapun itu, bisa DM gue di Instagram Mailhatha atau komen di kolom komentar. Seberusaha mungkin gue akan membalas chat, DM atau komentar kalian. Oke? Thank you once again. Selamat beristirahat buat yang ingin beristirahat. Selamat beraktivitas yang ingin melanjutkan aktivitasnya. Gue Mail. Dan jangan lupa tersenyum. Hampir lupa. See you.